Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepadanya, beristighfar atas segala dosa dan kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan kita senantiasa memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan langkah-langkah kaki kita di jalan yang diridhoinya insyaallah. Pembahasan kita pada subuh kali ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia wa an Ma'qil ibni Yasar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi jannah. Muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba yang diserahi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin lalu meninggal dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan surga atasnya. Muttafaqun alaih. Jamaah sekalian, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti kita tentang amanah, terutama amanah kepemimpinan dan jabatan. 1400 tahun yang lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda bahwasanya tidaklah seseorang diberikan amanah untuk memimpin satu umat atau satu kaum, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan menipu rakyatnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga atasnya. Artinya tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya urusan kaum muslimin. Dengan hadis tersebut, pantaslah para sahabat mereka ketika diserahi amanah oleh umat maka mereka merasa berat dan ramai-ramai mengundurkan diri. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, mereka tidak meminta jabatan. Mereka tidak berlomba-lomba untuk mencari jabatan karena mereka mengetahui dari Nabi SAW tentang jabatan, pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Innaha la amanah, sesungguhnya jabatan itu adalah amanah. Wa innaha nadamatun yaumal qiyamah, akan menjadi penyesalan pada hari kiamat, illa man akhazaha bihaqqiha, kecuali orang yang mengambil amanah jabatan tersebut dengan kebenaran. Artinya dia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala menggunakan jabatan tersebut untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, menjaga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk memakmurkan dan kemaslahatan umat manusia.
dan alam seluruhnya. Jamaah sekalian Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat ketika diserai amanah, mereka tidak lantas menjadi gembira, bersujud syukur, mengadakan pesta pora, ataupun menghambur-hamburkan harta untuk bersyukur mendapatkan amanah, tetapi mereka bersedih. Bukankah Abu Bakar As-Siddiq ketika diserai amanah khalifah sebagai pemimpin kaum muslimin, pemimpin dunia, maka beliau mengatakan bahwasanya beliau bukanlah orang yang terbaik di antara kaum muslimin apabila beliau menjalankan kepemimpinan beliau sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, maka taatilah beliau, dan apabila beliau menyimpang dari Al-Quran dan sunnah, maka janganlah mentaati beliau. Jamaah sekalian Allah subhanahu wa ta'ala, betapa besarnya hak rakyat terhadap pemimpinnya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan para pemimpin, para pejabat untuk memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala apabila mereka menipu rakyatnya. Waliyadzubillah. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fasquq alaih, akhrajahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang diserahi amanah untuk mengurus umatku, kemudian mereka menyusahkan kaum muslimin, menyusahkan orang-orang yang dipimpinnya, maka susahkanlah ia pada hari kiamat. Susahkanlah dia di dunia maupun di akhirat. Jamaah sekalian Allah subhanahu wa ta'ala, cukuplah dua hadis ini sebagai peringatan kepada kita, kepada para pengemban amanah yang mencari jabatan hanya untuk fasilitas, hanya untuk berbangga-bangga, wa'iyadzubillah. Kemudian mereka menipu rakyatnya, mengambil hak-hak rakyatnya, kemudian membuat susah rakyatnya. Mereka memegang jabatan hanya untuk kepentingan diri pribadinya dan kelompoknya, maka cukuplah ancaman Nabi SAW, diharamkan baginya akan memasuki surga Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan dibuat susah, sulit hidupnya di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menunjuki hidayah kepada para pemimpin kita, kemudian membimbing para waliul amr, orang-orang yang memegang amanah, agar senantiasa berjalan di atas kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.